Bab 29, 5 ladang. Fatan tidak menjawab perkataan Alina cukup lama. Ya udah kalau nggak mau, kamu tidur aja di luar ini, ucap Alina. Lalu berdiri dari duduknya dan hendak pergi. Fatan kemudian menahan tangan penulis itu. Apalagi kalau memang kamu mengizinkan, aku mau, jawabnya. Baiklah kamu bisa satu kamar denganku, kalau begitu. Ikutlah denganku, ajak Alina. Alina mengajak Fatan untuk tidur satu kamar dengannya, bukan tanpa alasan. Ia merasa khawatir akan keadaan pria tampan itu nantinya. Fatan memang sangat pandai dalam berkelahi. Tetapi Alina baru saja mengetahui bahwa pria mabuk tadi adalah anggota preman yang cukup terkenal di sana, dan ia pun menjadi khawatir. Wanita itu pun mau tidak mau harus mengajaknya. Karena kasihan dan ditambah lagi ketika Alina mendengar, alasannya datang ke sana karena ingin terus melihat penulis itu. Entah kenapa Alina merasa ia tidak bisa membiarkan Fatan begitu saja. Setelah beberapa saat mereka berjalan, Alina dan Fatan tiba. Kamu bisa meletakkan tas yang kamu bawa dimanapun yang kamu mau, asal jangan terlihat berantakan. Di mataku, aku mau istirahat sekarang, kamu bisa tidur di sofa, dan jangan ganggu aku. Setelah berkata panjang lebar, wanita itu tertidur dengan lelap seketika. Fatan memperhatikan wanita itu dari jarak jauh. Aku nggak tahu kalau Alina ini sebenarnya berjiwa bebas. Bisa-bisanya dia mengajakku tinggal satu ruangan dengannya, gumam Fatan. Di sisi lain, Ethan baru tiba di resort yang sama dengan Alina. Ia adalah salah satu orang yang memesan kamar tadi untuk dirinya sendiri dan juga untuk beberapa pengawalnya, sehingga Fatan tidak kebagian kamar kosong. Kalian bisa beristirahat malam ini. Besok kita akan cari tahu di mana Alina dan kamu Rio, bantulah aku sebisamu. Besok agar Alina mengira bahwa kamu adalah klien kerjaku, titah Ethan. Baik pak, jawab para pengawal kompak. Begitu semua orang balik kanan hendak menuju kamar, masing-masing, Ethan kembali menoleh. Ingat Rio, jangan lupa kumis dan jenggot palsumu agar Alina tidak mengenalimu. Baik pak, siap. Ethan pun tiba di kamar penginapannya. Ia melakukan hal yang sama seperti Alina. Ia merapikan semua barang-barangnya dengan sangat rapi. Alina dan Ethan memang memiliki kesamaan soal kerapian dan kebersihan, tapi Ethan sedikit lebih sensitif dengan hal-hal jorok yang ia lihat. Sedangkan Alina, ia masih bisa bertoleransi. Malam itu setelah selesai menata barang-barangnya, Ethan memutuskan untuk duduk di teras. Ia menikmati segelas wine yang ia bawa dengan buah-buahan segar yang dibeli Rio. Pria tampan itu sangat menikmati setiap hembusan angin yang bersentuhan dengan kulit putih nan mulusnya. Ditambah lagi pemandangan langit malam yang sangat nyaman. Apa yang sedang Alina lakukan ya? Sudah berapa banyak perubahan pada anak itu? Aku sangat merindukannya. Akan tetapi, aku lebih merasa khawatir ia sudah melupakan aku. Keesokan paginya, Fatan yang bangun siang tidak menemukan Alina di atas kasurnya. Kasur itu sudah dirapikan oleh si penulis cantik. Sarapan untuk Fatan juga sudah disiapkan. Fatan menatap roti lapis dan susu yang mulai dingin itu cukup lama. Benar kata Mama, dia memang calon menantu dan istri yang baik. Kalau aku nikahi dia, pastilah aku akan sangat diperhatikan olehnya. Lihat aja ini semua. Beberapa waktu lalu dia memintaku untuk menjauh, tapi apa ini? Dia bersikap sangat hangat. Senyuman pria tampan itu merekah dengan sangat lebar. Kemudian ia segera memakan sarapan yang telah disiapkan oleh Alina. Setelah selesai sarapan, ia pun mandi dan berganti pakaian. Pria tampan itu keluar dan hendak mencari di mana keberadaan Alina. Kemana anak itu? Kenapa hobinya tiba-tiba hilang? Si kayak hantu aja. Aku telepon aja lah. Fatan pun menghubungi Alina. Kamu di mana? Tanya Fatan begitu penulis cantik itu mengangkat teleponnya. Oh, kamu udah bangun?
Aku lagi di ladang, sahut Alina dari seberang panggilan telepon itu. Ngapain di ladang, bukan di danau? Aku kemarin beli 5 bidang ladang, jadi sekarang aku lagi menikmati pemandangan ladangku yang ada. Tanaman jagungnya. Ih, ladang? Gimana bisa kamu tiba-tiba beli ladang di sini? Rumah kamu kan di Balikpapan kok. Beli ladang di Berau. Sini aja deh biar aku ceritain di sini. Sekalian, bawain aku cemilan dan minuman ya. Tadi aku lupa beli. Ya udah aku kesana sekarang. Kirim lokasi kamu sekarang. Iya. Begitu panggilan telepon berakhir, penulis cantik itu segera memberikan lokasinya pada Fatan. Lalu pria tampan itu pun bergegas menuju minimarket untuk membelikan cemilan dan minuman sesuai pesanan. Beberapa saat kemudian, ketua geng street motorcycle itu pun tiba di lokasi. Penulis cantik itu melihat Fatan yang tengah berjalan mendekatinya beberapa kali. Pria tampan itu hampir saja terjatuh. Alina mencoba menahan tawanya. Apa dia nggak pernah ke ladang? Aku banget, gumam Alina. Ah, kenapa jalan ini banyak sekali rumput dan sangat licin? Pekik Fatan, astaga, apa ini pertama kalinya untukmu? Pekik Alina, mendengar keluhan pria tampan itu. Fatan pun tiba di pondok tempat penulis cantik itu. Duduk, dengan napas yang tersengal-sengal. Pria tampan itu melihat ke arah Alina yang tengah menikmati angin segar. Setiap helai rambutnya yang terkena hembusan angin menambah keindahan pada diri penulis itu. Fatan tidak bisa mengedipkan matanya untuk sesaat. Penulis itu menoleh sekilas padanya, seraya tersenyum. Pria tampan itu pun lagi-lagi terpesona melihatnya. Kamu nggak apa-apa kan, Fatan? Suara lembut Alina seolah-olah sedang mendayu-dayu terdengar di telinganya. Tanpa sadar tangannya perlahan mendekati wajah Alina yang tampak bersinar di matanya. Tapi seketika penulis itu menepis tangan Fatan menjauh. Kamu gila? Baru lewatin jalan kayak gitu aja kamu udah kah? Oh, dasar lemah. Gimana bisa kamu jadi ketua geng motor? Cetus wanita itu segera mengambil cemilan dari tangan Fatan. Pikiran Fatan pun kini kembali normal setelah mendengar perkataan Alina yang cetus. Kamu kok bisa-bisanya beli ladang sih? Padahal baru beberapa hari liburan, mubazir uang aja. Tanyanya seraya. Menegur wanita itu tanpa menatapnya sama sekali. Alina menoleh dengan mimik wajah kesal. Cih, uang-uang. Aku kok, ya terserah aku. Kamu bilang tadi mau kasih tahu aku alasan kamu beli. Ladang ini kenapa? Alina memberi isyarat pada Fatan agar menunggu. Sebentar karena ia sedang mengunyah makanan. Ternyata kamu punya sisi konyol kayak gini juga. Gumam, Fatan liris raya tersenyum tipis. Inyam-nyam, gini. Bentar, kemarin itu ada sepasang suami istri paruh baya. Malahan kayaknya udah mulai tua deh, jalannya udah mulai susah. Mereka minta tolong sama pemilik resort buat pinjemin mereka uang karena anak mereka yang kuliah butuh biaya. Terus si pemilik resort menolak dan kamu datang jadi pahlawan kesiangan gitu, celetuk Fatan. Alina mendorong Fatan tapi tidak terlalu kuat. Aku belum selesai ngomong bro. Sari-sari. Lanjutin. Iya benar kata kamu pemilik resort menolak. Karena alasan apalah katanya lupa aku. Terus kata orang, tua itu nyuruh pemilik resort beli ladang mereka aja. Karena sisa uangnya mau dipakai untuk berobat. Tapi masih ditolak sama pemilik resort. Terus orang tua itu jadi sedih sampai nangis. Aku enggak. Sampai hati liatnya. Jadi aku belilah 5 ladang mereka. Astaga Alina. Baik sekali hatimu nak. Tukas Fatan. Dengan nada mengejek. Oh terima kasih pak. Terus gimana ladang ini? Siapa yang mau ngurus? Lihatlah jagungnya udah tinggi-tinggi gini. Tapi rumputnya juga nggak mau kalah tinggi. Kamu tenang aja. Aku bilang sama ibu bapak itu. Kalau udah selesai berobat masih bisa ngurus ladang ini. Terus nanti bagi hasil.
Nanti sesekali aku bakalan datang buat lihat perkembangan dan apa aja yang dibutuhin. Fatan geleng-geleng kepala karena ia tidak tahu akan menyukai wanita random yang terlalu baik. Pria tampan itu juga berpikir bahwa wanita itu akan sangat mudah terluka karena kebaikannya, dan itu membuatnya khawatir akan tanpa sengaja menyakitinya karena hati. Penulis itu terlalu lembut. Apa yang kamu lihat? Apa ada yang salah dari mukaku? Alina, apa kamu nyaman berada di dekatku? Pertanyaan tiba-tiba dan acak Fatan membuat Alina bergeming. Karena penulis itu bergeming, Fatan kembali. Melihat lurus ke depan, nggak usah jawab sekarang. Nggak apa-apa. Kita nikmati aja dulu angin sepoi-sepoi ini. Huam, jati ngantuk aku. Aku mau tiduran dulu. Kamu? Kayaknya mau nulis juga. Alina memang berniat menulis di ladang dan sudah membawa laptopnya. Fatan pun berbaring di pondok itu dan mulai menutup matanya. Sejujurnya pria tampan itu tidak mengantuk, tapi jantungnya tiba-tiba berdegup dengan kencang ketika Alina bergeming sehingga mereka harus saling menatap satu sama lain. Dasar pemalas, kan kamu baru bangun kok udah mau tidur lagi. Udah jangan hiraukan aku, cih dasar. Oh Tuhan, gila jantungku, batin Fatan. Ethan pagi ini telah berpakaian sangat rapi dan segera keluar kamar. Ia menemui Rio yang masih berada di kamarnya. Ya ampun Rio, kamu belum selesai juga. Maaf Pak, dari tadi aku salah terus pakainya. Sini aku bantu. Dan yang lainnya cepat cari tahu di mana keberadaan Alina. Diam-diam. Siapa? Jawab pengawal yang tidur sekamar dengan Rio. Ethan memasang kumis dan jenggot palsu pada Rio. Ethan juga sedikit merias wajah Rio agar Alina benar-benar tidak bisa mengenalinya. Setelah beberapa saat, Ethan dan Rio menunggu kabar dari pengawal lainnya. Tidak lama kemudian, pintu kamar pun dibuka oleh salah satu pengawal. Pak, kami tidak menemukan Nona Alina di mana-mana. Di resort ini, sudah kalian cari di setiap sudut? Tanya Ethan karena merasa kesal. Sudah Pak, sepertinya Nona Alina sudah pergi dari resort pagi-pagi sekali. Kata siapa? Kata orang yang sedang menyapu dedaunan. Di depan Pak. Ethan tidak puas mendengar perkataan anak buahnya. Ia pun segera menuju ruang keamanan resort untuk mengecek rekaman CCTV. Setelah mendapatkan izin dari pihak resort, mereka pun bisa melihat rekaman CCTV. Pak, itu kan Fatan ketua geng motor itu, ucap Rio. Setelah mereka melihat Alina dan Fatan masuk ke kamar yang sama, wajah Ethan pun merah padam. Matanya nanar, tangannya mengepal dan kepalanya seraya akan meledak. Apa aku habisi saja pria itu? Gumamnya bersambung.